Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran kelima, sangat panas. Kamis 28 Juli. Sangat panas. Sejauh ini kita telah mempertimbangkan banyak contoh dari cawan lebur yang Allah gunakan untuk membawa kemurnian dan keserupaan dengan Kristus dalam hidup kita. Namun, beberapa orang mungkin melihat contoh-contoh ini dan menyimpulkan bahwa Allah adalah pemberi tugas yang keras dan menuntut. Tentu, beberapa orang mungkin berkata, kita tahu bahwa Allah menginginkan sesuatu yang baik bagi kita, tetapi contoh-contoh ini tidak mengungkapkan banyak perhatian dan kasih. Sebaliknya, Allah lebih terlihat seperti pengganggu. Dia menetapkan tujuan yang menyebabkan kita mengalami masa-masa sulit, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Memang benar bahwa selama hidup di bumi yang penuh dosa ini, kita hanya akan mengerti sedikit tentang mengapa sesuatu terjadi. Di surga kita akan mengerti lebih banyak lagi. Tetapi untuk saat ini, kita harus hidup dengan percaya bahwa Allah hadir dan memelihara kita, meskipun keadaan tidaklah selalu terasa begitu baik. Yesaya menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Bacalah Yesaya 43 ayat 1-7. Dalam ayat 2, Allah berkata bahwa umatnya akan melewati air dan melalui api. Ini adalah kiasan dari bahaya ekstrim, tetapi mungkin hal itu mengisyaratkan penyeberangan Laut Merah dan Yordan. Keduanya merupakan masa-masa yang menakutkan, tetapi itu masa-masa yang membuka jalan menuju kehidupan baru. Anda mungkin berharap bahwa Allah akan berkata bahwa Dia akan melindungi umatnya dari bahaya ini, bahwa Dia akan membimbing mereka ke jalan yang lebih mudah. Tetapi seperti gembala dalam Mazmur 23, Dia lebih mengatakan bahwa ketika masa-masa sulit datang, umat Allah tidak perlu kewalahan karena Dia bersama mereka. Lihat kembali Yesaya 43 ayat 1-7. Tuliskan berbagai cara di mana Allah menjamin kenyamanan umatnya selama masa-masa air dan api. Gambaran Allah seperti apakah yang terlukis dalam pikiran Anda? Janji mana yang bisa Anda klaim untuk diri Anda sendiri? Kita dapat meringkas apa yang kita pelajari tentang cawan lebur Allah dalam 3 cara. Pertama, panas Allah yang luar biasa bertujuan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan dosa kita. Kedua, panas Allah yang luar biasa bukan untuk membuat kita sengsara, tetapi untuk membuat kita murni sebagaimana kita diciptakan. Ketiga, pemeliharaan Allah bagi kita melalui segala hal adalah konstan dan lembut. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, apapun yang terjadi pada kita. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada Anda tentang tindakan dan karakter Allah? Mazmur 103, 13 dan 14, Matius 28 ayat 20, 1 Korintus 10 ayat 13, dan 1 Petrus 1 ayat 7. Bagaimanakah Anda mengalami realitas ayat-ayat ini dalam hidup Anda sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika kita melihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ini merupakan firman Tuhan baik kepada bangsa Israel maupun kepada kita pada saat ini. Di sana dikatakan bahwa Allah yang menciptakan dan Allah yang membentuk bangsa Israel. Demikian pula dengan saudara dan saya. Itulah sebabnya selanjutnya dikatakan, janganlah takut karena Allah telah menebus kita. Dia telah memanggil kita dengan nama kita, dan kita ini adalah kepunyaan Allah itu sendiri. Allah mengenal siapa kita. Allah mengetahui akan kehidupan dan isi hati kita. Oleh karena kita adalah milik dari Allah itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam ayat 2 di sana dikatakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, Allah akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Dengan kata lain, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, tantangan kehidupan, Allah tidak akan meninggalkan kita. Sama seperti dengan bangsa Israel ketika dikejar-kejar oleh Firaun, mereka diizinkan Tuhan menyeberangi lautan.
Mereka tidak dihanyutkan tetapi dipelihara oleh Tuhan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Beberapa waktu ini kita mempelajari mengenai cawan lebur, di mana api digunakan Tuhan untuk memurnikan kita. Api di sini adalah tantangan kehidupan, penderitaan, pergumulan di dalam segala hal, digunakan oleh Allah untuk kebaikan, untuk memurnikan saudara dan saya. Dan oleh karena kita telah ditebus oleh Tuhan, maka kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Allah berjanji bahwa Dia mengasihi kita dan Dia akan terus mengasihi kita. Oleh karena itu, sekali lagi Dia menyatakan, janganlah takut sebab Allah menyertai kita. Walaupun kita diizinkan mengalami penderitaan, kesusahan, tantangan kehidupan, tujuannya adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi kalau kita boleh ringkaskan cawan lebur sesuai di dalam Yesaya 43 ayat 1-7. Yang pertama adalah panas yang luar biasa ini bertujuan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan dosa kita. Yang kedua, bukan untuk membuat kita sengsara, tetapi untuk membuat kita menjadi murni sebagaimana kita diciptakan. Karena tujuan dari Allah adalah untuk mengembalikan kembali gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, pemeliharaan Allah bagi saudara dan saya melalui segala hal adalah tetap dan lembut. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maukah kita terus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Sanggupkan kami Tuhan untuk kami tetap bertahan di dalam kehidupan kami, walaupun tantangan kehidupan datang silih berganti. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.